Hai hai hai, halo Capricorn, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Capricorn ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang Capricorn di bulan September 2021. Ya, bakal nemuin apa? Dan ini adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Capricorn ya. So, be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Oke. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Oke. Dan kepadamu diberikan pundi-pundi keuangan, dibukakan kesempatan untuk rezeki, dibukakan pintu-pintu rezeki. Kepadamu diberikan ilham untuk menggali di mana pintu rezeki kamu, dan kepada kamu dibukakan ilham apa yang harus kamu lakukan untuk terhubung dengan jalur rezeki kamu. Oke, terima. Oke. Dan buat yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah terhubung atau terkoneksi. Oke. Capricorn, September 2021. Okay. Two of Pentacles. Yeah. The Temperance. Okay. Eight of Swords reverse. Seven of Swords reverse. Capricorn. Page of Swords. Okay. Bottom of deck di sini ada Five of Pentacles ya. Oke, untuk Capri ini energi yang paling dominan adalah elemen udara ya. Capricorn lagi banyak pikiran ya. Bulan September ini lagi banyak pikiran, lagi overthinking. Even beberapa dari Capricorn gak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur itu mimpinya mimpi buruk ya. Kebangun-bangun gitu paling gak ya. Kebangun-bangun terus kemudian tidur lagi, kebangun lagi, tidur lagi, kebangun lagi. Jadi nggak jenak, nggak tenang gitu ya. Rasanya untuk Capricorn. Capricorn banyak didera oleh ketakutan-ketakutan. Kayak semacam kayak dikejar-kejar something gitu ya. Untuk Capricorn. It's okay, but it's okay. Dan di sini untuk September ini saya lihat memang beberapa Capricorn masih harus berhemat ya. Masih harus berhemat, entah mungkin karena memang penghasilan terbatas dan kemudian harus mengetatkan ikat pinggang karena iya sebaiknya dilakukan karena kita tidak tahu gitu ke depannya ada apa ya. Jadi sebaiknya disiapkan dana cadangan gitu ya. Dan di sini saya melihat ada satu hubungan yang harmonis sexually ya. Entah mungkin dengan pasangan atau dengan keluarga, ada satu hubungan yang harmonis, atau kalau misalnya di dalam pekerjaan, ini ada sebuah kayak partnership yang kompak atau teamwork yang bagus. Teamwork kalau misalnya ini berbicara di dunia kerja, ini kamu berada dalam satu teamwork yang bagus banget gitu ya. Dan kalau misalnya kamu itu bermitra bisnis, maka mitra bisnismu itu sama kamu tuh selaras atau seimbang ya. Namun di sini juga ada sesuatu yang mungkin perlu dicermati oleh Capricorn kan. Di sini saya melihat ada beberapa Capricorn yang tadinya mungkin merasa seperti terkekang. Bulan ini semesta mengkondisikan untuk Capricorn itu mengambil satu langkah kebebasan. Mungkin beberapa dari kamu ada yang memutuskan untuk bercerai atau mungkin sudah bercerai ya. Tapi justru perceraian ini tidak membuat kamu sedih. Karena perceraian ini membuat kamu seolah-olah kamu kayak mendapatkan satu kebebasan yang sebetulnya kamu perlukan dan kamu dambakan gitu ya. Oke. Namun waspada di sini karena saya lihat ini ada seseorang yang mencoba menipu atau menikam dari belakang, ya.
mencoba menipu atau menikam dari belakang orang yang dia berpura-pura sebagai teman baik. Dia berpura-pura baik di depan kamu dan ketika kamu mempercayainya, lalu kamu menceritakan segala, nggak tahu ya, rahasia-rahasia kamu, kisah-kisah kamu. Dan orang itu justru mempergunakannya untuk melukai kamu. So, hati-hati Capricorn. Sepercaya apapun atau sedekat apapun kamu dengan orang, entah mungkin kamu anggap saudara ya, teman atau siapa. Saya punya satu peribahasa Jawa, ya. Witekno cek menungso, ya. Kalau misalnya sakit hati, itu cerita kamu akan disebarkan kemana-mana oleh dia, ya. Jadi berhati-hati terhadap seorang teman yang berpura-pura baik di hadapan kamu, serigala, tapi sesungguhnya di dalam hati dia entah mungkin cemburu sama kamu, entah mungkin tidak menyukai, dia dengki itu sama kamu. Saya akan ambil inisial orang ini ya, supaya kamu bisa tahu siapa dia. Ya intinya sih berhati-hati ya. Untuk inisial di sini ada G gajah, C cicak, U ultra, N negro, F fanta, H hotel, D delta, R rimba, A agung ya. Jadi kurang lebih ada inisial tersebut ya. Cukup diwaspadai saja. Kamu tidak perlu menceritakan segala rahasia-rahasia kamu kepada dia ya. Untuk beberapa Capricorn ini bahkan saya melihat ini tingkat stresnya itu udah sampai kepada fisik. Ini ada sakit fisik. Ada sakit fisik karena sebetulnya penyakitnya bukan penyakit fisik karena gimana, tapi karena terlalu banyak pikiran kan akhirnya jadi psikosomatis ya. Psikosomatis itu adalah penyakit yang sebetulnya bukan penyakit yang kita bikin sendiri karena kita terlalu memikirkan, terlalu banyak pemikiran, stres. Nah, itu mengundang yang namanya psikosomatis ya untuk Capricorn. Oke, overall saya akan ambil satu nasihat yang menjadi energi utama dari Capricorn ya. Satu nasihat penting atau pesan penting dari semesta untuk Capricorn. Satu pesan penting. Capricorn, oke. Oh, ada karma. There's nothing from a past life that can be addressed in the current life. Untuk Capricorn, perbanyak karma baik ya, perbanyak berbuat baik, perbanyak welas asih, perbanyak menolong orang, perbanyak menolong makhluk yang kamu bisa lakukan, Bisa menolong dengan uang, lakukan dengan uang. Bisa menolong dengan waktu, lakukan dengan waktu. Bisa menolong dengan tenaga, lakukan dengan tenaga. Yang jelas, tumbuhkan satu jiwa welas asih di dalam diri kamu, ya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan kamu, ya, segala kekacrutan hidup itu memang itu adalah sebuah akibat dari masa lalu. Itu akibat dari tarikan-tarikan ya. Tarikan-tarikan jiwa kita. Kita mengakses medan energi lemah. Bunda ngomong apa sih kok nggak paham? Kompleks ya. Saya mau ngomong gimana caranya. Jadi pandangan-pandangan yang salah dalam hidup atau paradigma-paradigma yang salah dalam kehidupan itu bisa mengundang peristiwa-peristiwa kekacrutan dalam kehidupan kita ya. Intinya sih ini aja ya. Perbanyak karma baik. Lakukan banyak perbuatan baik ya. Capricorn ini untuk untuk menetralisir segala kejadian-kejadian yang mungkin kamu sebetulnya nggak undang gitu dalam kehidupan kamu. Ya. Dan saya mau tarik
satu pesan atau satu pesan spiritual. Kayaknya memang banyak pesan spiritual yang harus diinikan ke Capricorn kali ini. Ini adalah wejangan-wejangan, petuah-petuah dari guru saya, Erianto Rahman. Saya punya guru spiritual, tapi guru saya itu bukan dukun, bukan guru gimana. Guru saya itu pengusaha sukses ya di Jakarta. Pengusaha sukses di Jakarta, tapi ya dia adalah pelaku spiritual ya. Beliau membawa saya kepada banyak hal tentang wisdom of life, membawa saya mengerti tentang semesta. Oke. Pesan khusus untuk Capricorn. Nah, bagaimana cara bahagia? Bahagialah, caranya akan datang. Orang sering berpikir bahwa kalau aku punya ini, punya itu, baru aku bahagia. Kalau aku bisa bersama-sama dengan si A, kalau aku bisa bersama-sama dengan si B, baru aku bahagia. Jadi orang itu sering menetapkan syarat untuk kebahagiaannya sendiri. Nah, kalau menetapkan syarat untuk kebahagiaannya ya sampai ya nggak akan datang-datang gitu yang namanya bahagia. Nah, justru kebalik. Ini sebetulnya salah satu rahasia semesta ya. Bahagia dulu, baru nanti kayak akibat-akibat atau sebab-sebab dalam kehidupan itu akan datang dengan sendirinya. Bahagia dulu. Terus bunda, gimana caranya bahagia? Hidup saya udah berantakan. Saya udah terluka cukup dalam. Udah gak karu-karuan, udah gak kuat bunda, udah kayak gak punya kekuatan. Mulailah dengan bersyukur. Ya mulailah dengan tersenyum. Bunda juga pernah jatuh ya. Dan bunda bisa bangkit gitu ya. Bisa bangkit dan pernah semuanya ya. Pernah di ghosting, pernah kehilangan uang dalam jumlah banyak sampai ratusan juta gitu ya. Tapi ya bisa balik gitu. Bisa balik dengan cara ya, mulailah dengan bersyukur dulu deh. Berterima kasih semuanya. Terima kasih termasuk pengalaman-pengalaman yang pahit pun itu berterima kasih. Karena di balik pengalaman pahit itu ada pelajaran yang berharga. Kemudian yang kedua, tersenyum. Hari ini kamu bisa makan enakan. Syukuri, rasakan itu sebagai suatu kemewahan. Hari ini kamu bisa merasakan matahari hangat kan di badan. Nah, tersenyum, bersyukur gitu loh. Karena itu indah banget ya. Nah, hal-hal yang sekecil itu disyukurin dulu ya. Oke, itu disyukurin. Kemudian rasakan bahagia di dalam dada itu kamu rasakan ada kayak semacam kehangatan ilahi gitu ya masuk ke dalam dada. Nah itulah ya kebahagiaan. Mulailah dengan bahagia dulu, senyum-senyum dulu ya. Coba deh sekarang senyum, nggak usah protes, senyum dulu. Nah dengan senyum aja rasanya kan udah berubah kan, udah beda. Ingat prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Yang kamu rasakan itu adalah doa sesungguhnya. Bukan yang kamu ucapkan doa itu yang dikabulkan. Tapi yang kamu rasakan itu yang dikabulkan oleh semesta. Oke Capricorn, kurang lebih seperti itu ya. Tidak banyak. Di sini juga untuk percintaan, love reading saya udah bikin terpisah. Jadi kamu bisa cek. Sex reading juga udah bikin. Ya, untuk hal-hal yang baik, hal-hal detail kayak apa, pekerjaan, apa segala macam saya udah bikin. Kamu bisa search ya untuk Capricorn Sada Bahiti gitu, nanti keluar semua ya. Well, okay Capricorn, that's all for now, for today. Saya berdoa agar Capricorn ya penuh kebahagiaan, menjalani hidup itu suka dan duka itu semuanya biasa saja, karena semuanya hanyalah tarian kehidupan yang silih berganti. Oke, Capricorn, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya ya, supaya pada saat Bunda Live kamu nggak ketinggalan. I love you Capricorn, bye-bye.